selamat datang di Smagnam Educast, podcast seru yang mengupas tuntas dunia pendidikan dan inovasi. Oke, kali ini kita bertemu dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru yang spesial. Tapi sebelumnya saya Santoso dan saya Nafi Uriski akan mengulik itu tuntas. Ya, tentang jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Tidak ada yang apa ya namanya ya? Tidak ada yang apa ya namanya? Tidak ada yang seperti iklan, harus 3 kali. Ya, kali ini akan hadir Kapro, Ketua Program Keahlian dari DKV dan juga perwakilan siswa yang akan menyampaikan apa sih? Oke, next. Pak Ari Yudianto. Bapak Ari Yudianto. Silakan memperkenalkan diri sendiri saja daripada saya nanti keliru, Bapak. Oke. Terima kasih Pak San. Perkenalkan, saya Ari Yudianto. Gelar saya sarjana komputer. Saya ketua program keahlian di DKV, Desain Komunikasi Visual di SMK Negeri 6 Sukoharjo terdepan ini. Dan ini salah satu peserta didik di SMK Negeri 6 Sukoharjo. Silakan Kak Zara memperkenalkan diri. Ya, saya Azhara Fatmawati dari kelas 11 DKV 3, merupakan perwakilan dari siswa-siswi Desain Komunikasi Visual. Dan sebelum kita lanjut Pak San, kami dari DKV punya yel-yel. Oke, silakan. Kita saksikan yel dan kita perkenalkan yelnya. Oke, Kak Zara, ayo kita yel-yel. 1, 2, 3. Kreatif, berkarakter. Kreatif, terampil, berkarakter. Yes. Oke. Kak Zara ini agak bisa kita ulangi sekali lagi. Oke, ulang. 1, 2, 3 untuk DKV. Kreatif, terampil, berkarakter. Yes. Meriah sekali di sini, Pak. Meriah sekali di sini. Kalau ketemu yel mesti harus semangat. Pasti harus. Ya. Teman-teman semuanya pasti heran kenapa di sini banyak perintilan, dan seterusnya. Kepengen tahu, tetap ikuti sampai selesai. Pokoknya tonton terus sampai selesai. Oke, baik. Ini pertanyaan yang pertama dan pastinya tanpa door prize ya Pak ya. Oke. Apa sih sebenarnya DKV itu Pak? Oke. Ya. Untuk DKV sendiri ini adalah jurusan yang terbaru di SMK Negeri 6 Sukoharjo karena dulunya bukan DKV Pak. Di sini ada multimedia. Oh, MM dulu ya terkenalnya MM terus sekarang ganti sekarang DKV berganti, tapi masih dalam rumpun yang sama. DKV itu sendiri singkatan dari Desain Komunikasi Visual, yang mana salah satu bidang keilmuan yang mengkolaborasikan ini dari sisi seni, nanti dikolaborasikan dengan videografi, fotografi, teks dan juga suara, yang nanti akan menghasilkan sebuah proyek yang tujuannya adalah untuk menyampaikan sebuah informasi kepada khalayak umum agar semua informasi itu bisa terbaca dan dimengerti. Seperti itu DKV. Ada 2 yang harus diketahui, komunikasi, seni dan penyampaian visual. Luar biasa. Dan mungkin kalau DKV kan ada di sekolahnya juga ada Pak. Kalau misalnya di SMK di Sukoharjo ada sekian banyak program DKV. Yang menurut Bapak unik dan unggul dari jurusan DKV SMK 6 itu apa? Oke. Kira. Dari SMK 6 Sukoharjo sendiri ini dimulai dari angkatannya Kak Zara ya. Kak Zara ini di DKV sendiri di tahun ini kita sudah memasuki tahun pertama untuk program dari pemerintah yaitu Pusat Keunggulan. Yang mana di DKV sendiri yang menjadi titik fokus pada Pusat Keunggulan di SMK Negeri 6 Sukoharjo ini, yang nanti keunggulan dan keunikannya adalah satu, untuk DKV sendiri di SMK Negeri 6 Sukoharjo ini adalah satu-satunya program DKV yang ada di sekolah negeri di Sukoharjo. Oh, luar biasa. Jadi selainnya adalah sekolah swasta negeri di Sukoharjo hanya di SMK Negeri 6 Sukoharjo. Camkan itu. Ingat terus itu guys. Itu menjadi keunikannya. Untuk menjadi keunggulannya adalah semua sarana prasarana saat ini setelah kita mendapatkan program Pusat Keunggulan. Jadi untuk alat-alat yang kita gunakan sudah pasti tentunya
namanya standar dunia usaha, dunia industri. Luar biasa. Jadi sarana prasarannya sudah unggul dan pastinya coba kita tanya kepada siswanya. Ya, tentunya pertanyaan pertama ya mungkin banyak orang mungkin juga ingin tahu. Kenapa memilih jurusan DKV? Awalnya suka atau memang pengen mengembangkan bakat diri? Kenapa nih Kak? Oh ya, itu kalau saya memilih jurusan DKV ini memang dari kecil saya memang hobinya itu menggambar. Selain itu saya juga masuk ke jurusan DKV ini ingin mengembangkan minat dan bakat saya agar lebih berkembang lagi. Gitu. Bisa menggambar masa depan? Iya. Menebak-nebak. Kesan pertamanya waktu masuk ke DKV gimana nih Kak? Ya, kesan pertamanya itu saya juga sangat seru dan selain itu juga cukup menegangkan juga, tetapi karena terbawa dengan teman dan guru dengan lingkungan yang sangat mendukung, jadi lebih seru lagi. Oke, seru pokoknya Kesannya seru. Kita tanya ke narasumber berikutnya, kenapa sih Pak metode belajarnya apa sampai anak-anak seru, susah, tegang tapi tetap seru begitu. Ya, untuk media untuk proses pembelajaran di DKV sendiri saat ini memang Bapak Ibu guru mengoptimalkan bahwasanya pembelajarannya itu bukan lagi berpusat pada Bapak Ibu gurunya tetapi pada siswa ya. Jadi nanti student centernya itu jadi istilahnya siswa itu bebas untuk mengeksplorasi bakat seninya. Nah, nanti kita sebagai Bapak Ibu guru hanya memfasilitasi, mengarahkan agar menjadi minat bakatnya itu lebih terasa lagi dan bagus. Nah, kami dukung dengan bagaimana kami selaku Bapak Ibu guru di sini terus selalu mengupdate skill kami ya dengan kompetensi-kompetensi diklat-diklat dan sebagainya yang tentunya up to date dengan perkembangan zaman yang saat ini kan generasi apa ini saat ini? Generasi Gen Z. Gen Z. Nah, untuk Gen Z sendiri kan unik sekali, Pak. Iya. Jadi generasi Gen Z sendiri ini sifatnya adalah dia tidak mau untuk terkekang. Nah, jadi saat ini kita beri kebebasan kepada anak mau membuat desain apapun selama itu masih di ranahnya DKV, kami fasilitasi, kami berusaha semaksimal mungkin membuat pembelajaran itu tentunya menyenangkan, ya kan, menyenangkan dan terus berkelanjutan. Iya. Jadi Ternyata di SMK 6 Sukajeni. Selain seorang guru juga seorang psikolog. Perlu anak tidak mau terkekang, jadi seorang psikolog ini ya. Untuk persentase praktek Bapak antara teori, praktek dan seterusnya. Kalau bisa dibilang tadi kan biar seru, eksplor ke anak, berarti mungkin prakteknya mungkin 100% atau teorinya yang berapa begitu? Untuk pembelajaran sendiri, untuk proses praktek dan teori tidak mungkin kalau semuanya itu hanya praktek 100% ya Pak. Tetapi untuk praktek sendiri itu porsinya lebih besar, di atas 80%. Karena tentunya selain kita harus praktek, kita juga harus menguasai pondasi-pondasi dasar terlebih dahulu tentang DKV melalui teori-teori yang disajikan oleh Bapak Ibu guru dan termasuk juga ilmu-ilmu normada ya. Jadi kayak matematika itu juga penting di DKV ini. Baik, terima kasih Bapak. Tadi dikatakan 80% praktik. Jadi kalau teman-teman yang ada di sini bingung kok ada banyak karya di sini, ya inilah 80% dari kegiatan anak seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapro, Pak Ari. Oke, lanjut untuk buktikan kepada siswanya. Zahra nih. Tadi kan Pak Ari sudah menjelaskan kalau 80% itu praktek, pasti desain, pasti berkarya. Aku pengen tahu nih, apa aja karya desain yang sudah pernah Kak Zahra buat? Ini semua udah pernah buat atau ada yang belum ditampilkan di sini bahkan? Ya, untuk karya desain jurusan saya itu sudah banyak sekali. Dari pertama masuk sudah diajarin untuk mengaplikasikan Corel Draw dan itu mendesain seperti dari gantungan kunci, terus pin yang saya pakai ini juga, pin kejauhan, ini
kunci. Iya, Oke. Ini masih kelas banyak 10 ini ya? Iya, Baru kelas 10 sudah ya. seperti ini. Kelas 10 udah bisa Dijual itu 5.000 laku, produksi biayanya hanya 2.500. Luar biasa, 50% untungnya. Tadi uang ini dapat ini uangnya. Ya, Next. selanjutnya itu juga masih banyak lagi produk-produk yang sudah didesain dengan yang pertama itu kemarin kelas 11 itu saya mendesain packaging yang ini packaging sekunder dan primer dan Tunjukkan. ya. Nah, jangan ragu-ragu. Nah, Ya. ini yang sekunder atau primer? Yang ini yang primer yang sekunder. Oh, yang sekunder ini. Ya, yang ini. Oke. Ya, selanjutnya ada mendesain mug gelas, lalu ya langsung ini Tas. sablon, ini sablon. Sablon. Dan, ya, selanjutnya ada sablon yang ada di kaos. Di kaos. Ini ada berbagai banyak contoh yang sudah disablon dan Itu masih banyak untuk lagi. desainnya anak sendiri atau bagaimana ini, Pak? Ya, untuk desainnya Pak. Untuk desain tentunya kalau langsung anak sendiri tidak mungkin. Kami selaku Bapak Ibu Guru tadi kembali kepada kata memfasilitasi. Jadi kami mengarahkan, kami memberikan contoh praktik baik kepada anak, baru anak mencontoh dengan hasil-hasil yang sudah terlihat di belakang kita ini. Oke, luar biasa. Luar biasa. Hasilnya sudah banyak sekali, bisa dijual, bisa menghasilkan uang. Sangat Dan satu lagi keunikan yang belum saya katakan tadi. iya. apa itu, Pak? Masih ada Apa? sisa. Apa? Oke, boleh. Tapi Ayo. keunikannya adalah salah satu-satunya DKV di Sekolah Negeri di Sukoharjo. Ya. Nah, yang kedua itu adalah keunikan di SMK Negeri 6 Sukoharjo ini juga belajar sekaligus menghasilkan uang. Uang ini sudah dicontohkan oleh Pak Kapronya. Beliau selain mengajar itu juga mencari tambahan uang. Tentunya. Oke. Dengan cara yang halal loh, tentunya. Dengan cara yang halal, walaupun barangnya dapatnya dari mana kita juga tidak tahu. Gojekannya seperti itu. Nah, Mbak Zara, Kak Zara ini di antara sekian banyak produk ini yang paling berkesan atau sesuai dengan yang tadi sampaikan katanya hobinya menggambar dan seterusnya, yang paling berkesan yang mana kira-kira? Yang menurut saya paling berkesan mendesain packaging sih Pak. Soalnya Packagingnya apa? menggunakan Kenapa? Karena kerumitannya, karena keunikannya, atau karena apa? dari awal kan mendesain packaging itu dari dasar itu mendesain lewat Adobe Illustrator nih Pak. Lalu nanti disusun kerangkanya bagaimana, nanti dicetak kerangkanya, lalu membentuk kerangkanya dan selanjutnya tinggal menyusun. Oh, perlu ilmu matematika, Pak. Iya, benar Tadi sekali. saya katakan perlu Yang harus matematika. diketahui ternyata di DKV itu matematikanya harus bagus. Iya.